baby, come with me. And what is will be. What is will be. Apa kabar adik-adik semuanya? Oke, adik-adik bisa meniru kakak. Kalau kakak nanya apa kabar, adik-adik menjawab, Alhamdulillah sehat badanku, sehat pikiranku. Yes, yes, Allahu Akbar. Oke, kakak mulai. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah sehat badanku, sehat pikiranku, sehat pikiranku. Yes, yes, Allahu Akbar. Ini adik-adik udah semangat. Baiklah, sebelumnya kakak berterima kasih kepada adik-adik karena telah meluangkan waktunya di kelas kita ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin untuk berdoa atau sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli zidni ilman warzuqni fahman sholli ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Al-Fatihah. Baiklah, dengan selesai kita berdoa tadi, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Amin. Jadi seperti yang telah dikatakan oleh Abang Afyudi tadi, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Apa adik-adik udah pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, Abang Afyudi akan menjelaskan lagi apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bimbingan kelompok ini terdiri dari anggota kelompok dan pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok sendiri yaitu kakak Cindy dan abang sebagai pendamping dari pimpinan kelompok. Anggota kelompok itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Itu tergantung, jika tidak sampai 10 orang dalam satu kelas bisa diadakan kurang dari 10. Nah, di sini kita akan membahas topik, yaitu topiknya tadi merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Di sini kita akan menerapkan beberapa azas, yaitu pertama azas kerahasiaan. Kita harus menjaga rahasia dari setiap anggota kelompoknya nantinya, jika itu memang diperlukan menjaga rahasianya. Yang kedua itu kedinamisan. Yang keempat selanjutnya itu keterbukaan. Diharapkan adik-adik bisa terbuka dalam menyampaikan pendapatnya nantinya. Jangan malu-malu. Nah, yang terakhir itu kenormatifan. Kenormatifan itu adalah setiap perkataan adik-adik itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Diharapkan nantinya tidak ada yang mengeluarkan kata-kata kasar ya. Nah, kegiatan ini bertujuan supaya adik-adik mampu berbicara di depan orang banyak seperti kami ini, tidak malu lagi dan suaranya saat berbicara itu tidak hilang atau lari ke dalam. Nah, mau menerima pendapat dari orang lain, mampu menyampaikan pendapat. Nah, mungkin itu saja sekian dari abang yang mengenai BKP kan dilanjutkan oleh Kak Cindy. Apakah adik-adik tahu apa itu kebiasaan? Kalau mau ada yang mengungkapkan pendapat, tunjuk tangan ya. Nah, ada yang tahu apa itu kebiasaan? Karena kebiasaan itu Ayo angkat tangan, siapa? nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Tidak boleh malu-malu ya. Nggak apa-apa salah. Yang penting percaya diri dulu.
gitu. Jangan berpatokan kepada ini. Apa sih itu kebiasaan? Pintar. Yang lagi? Ada lagi? Mantap. Ya. Pintar. Yang lagi? Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang setiap kita. Oke, Perfect. lanjut. Ada lagi yang tahu? Baiklah, di sini akan kakak jelaskan bahwa kebiasaan adalah perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa melalui proses berpikir, karena perilaku tersebut adalah respon terhadap sesuatu yang umumnya adalah perbuatan sehari-hari. Setiap kebiasaan memiliki kebiasaannya masing-masing. Kebiasaan itu bisa terpatahkan dalam dua hal, yakni kebiasaan baik dan kebiasaan yang buruk. Baiklah, sini akan jelaskan sedikit manfaat dari kebiasaan baik. Oke, yang pertama itu mencapai tujuan, yaitu sebuah kebiasaan yang baik dan benar yang dilakukan terus-menerus dapat membuat seseorang menjadi lebih fokus dalam mencapai satu hal dan konsisten atau rutin menjalankannya. Jadi kebiasaan kecil-kecil yang baik bisa membantu melatih pikiran kita untuk tetap fokus, efisien, efektif, dan strategis dalam melakukan aksi atau langkah-langkah mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti yang dijelaskan kasih tadi kan, manfaat dari kebiasaan baik itu kan mencapai tujuan. Nah, jika adik-adik itu kebiasaannya baik, otomatis adik-adik itu memiliki sikap yang baik di mata orang lain. Jadi jika ingin mencapai satu tujuan, seperti misalkan adik-adik ingin ada sesuatu yang adik-adik inginkan, pasti orang lain bisa mau membantu karena adik-adik itu dilihat memiliki sikap yang baik. Tapi jika adik-adik memiliki sikap yang buruk, maka orang lain akan malas membantu adik-adik. Misalnya adik-adik itu tidak sopan. Gak usah lah bantu dia, adik itu tidak sopan pada saya gitu orang. Jadi kita harus menerapkan sikap yang baik untuk kedepannya. Mungkin dilanjutkan oleh Kak Cindy. Oke, di sini kakak mau nanya kepada adik-adik, apa contoh dari kebiasaan baik? Lagi? Lagi? Dan coba ada sebutkan contoh dari kebiasaan yang buruk. Mantap. Bully. Termasuk bullying. Lagi? Berbohong. Lagi? Lagi? Iya. Gak apa-apa sama yang penting mau menyampaikan pendapatnya. Ya, Itu juga termasuk kepada kebiasaan yang buruk. Lagi? Kebiasaan buruk apa? Iya. Pacaran. Ada di sini yang pacaran. Oh, Siapa tuh? ya, yang cewek yang ini siapa namanya? Contoh kebiasaan yang buruk. Berbicara dengan kasar atau menunjukkan suara terhadap orang dewasa. Ya, ada lagi sebelahnya. Baik, seperti yang telah ada katakan tadi, contoh dari kebiasaan buruk yaitu yang pertama seperti yang dikatakan oleh temannya, mencaci orang, berbohong, menggunakan lengan baju sebagai sarung tangan, dan termasuk bergadang, dan suka berpacaran padahal masih kecil. Itu termasuk contoh kebiasaan yang buruk. Jadi kita harus bisa mengubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan baik. Yang buruk, yang pertama yaitu dengan memulai dengan sesuatu yang baik. Memulai dengan sesuatu kebiasaan yang lebih baik.
dimulai mengurangi kebohongannya dengan selalu berkata jujur kepada teman, orang tua, atau siapapun yang ada di sini. Dan yang kedua, dengan temukan yang dapat menipunya. Nah, temukan yang dapat menipunya ini mungkin bisa dari berteman, contohnya berteman dengan orang-orang yang bisa membuat diri itu bersikap baik, tidak berteman dengan orang-orang yang membuat diri itu menjadi buruk. Selanjutnya, lakukan pola yang berbeda. Pola yang berbeda itu mungkin sama dengan yang pertama tadi, berubah dari perilaku itu dengan kebiasaan yang baru. Yang terakhir itu jangan menyerah. Jadi adik-adik tidak boleh terus-terusan melakukan kebiasaan yang buruk gitu. Dan adik-adik harus berusaha untuk mengubahnya kepada kebiasaan yang baik. Oke, tadi kakak kan sudah menjelaskan manfaat memiliki kebiasaan baik. Yang pertama yaitu membantu mencapai tujuan. Jadi selanjutnya membantu menjadi orang yang diinginkan. Jadi kebiasaan baik juga bisa membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang telah lama mereka inginkan. Untuk menjadi seseorang yang diinginkan, tentu saja tidak hanya bisa dihadapkan melalui motivasi saja. Harus ada beberapa aksi atau kebiasaan yang dilakukan untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Salah satunya adalah dengan memiliki kebiasaan dan rutinitas yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sehingga memberikan hasil yang membuat diri menjadi lebih baik. Selanjutnya, manfaat selanjutnya yaitu membantu untuk lebih menyadari pikiran dan aksi atau tindakan. Jadi dengan memiliki kebiasaan, ternyata bisa membantu meningkatkan kesadaran terhadap hal-hal yang dipikirkan dan dilakukan. Untuk memiliki kesadaran tinggi tersebut harus dipecahkan dengan memiliki rutinitas atau kebiasaan yang dilakukan dengan kuat dan rutin, sehingga kebiasaan tersebut bisa menggantikan kebiasaan buruk dan meningkatkan kesadaran diri. Yang terakhir yaitu membantu menjadi disiplin dan menghargai waktu. Dengan memiliki rutinitas dan kebiasaan yang dilakukan rutin, tentu saja seseorang juga bisa semakin menghargai waktu yang dimilikinya. Orang-orang yang memiliki kebiasaan tidak hanya menyia-nyiakan waktu yang dimilikinya, menjadi disiplin akan waktu juga bisa menjadi manfaat baik yang berguna di segala aspek kehidupan. Nah, mungkin yang telah dijelaskan Pak Sidi tadi itu yang bisa sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari merubah sikap buruk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya yang kita dalam kegiatan ini kita ada sebuah permainan, kita akan masuk pada permainan itu yang akan dipimpin oleh sini pada Sidi. Sebelumnya kayaknya adik semua kurang semangat nih. Kakak ada campur semangat, ikutin ya. Kalau kakak nanya masih semangat, adik-adik jawab tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Oke? Bisa? Masih semangat? Semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sekarang kita masuk ke permainan. Suka nggak permainan? Atau di skip aja? Suka? Suka nggak? Kayaknya di sini suaranya nggak ada. Suka nggak permainan? Baik, kayaknya ada kurang semangat lagi nih. Kita coba tepuk semangat sekali lagi, mau? Oke. Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Baiklah, permainan di sini lakukan apa yang kakak katakan, jangan tiru apa yang kakak lakukan. Paham? Paham? Oke. Lanjut. Nah, permainan itu nantinya seperti ini, misalkan abang bilang pegang kepala, tapi abang pegang lutut.
berarti pegang kepala, dan tidur juga pegang lutut. Tapi kita bang pegang lutut, apabila pegang lutut, bang pegang lutut, dan dilakukan. Paham? Nah, jadi semuanya. Masuk deh, gak apa-apa. Nah, kan ini bisa oleh Ayo masuk ayo. Semuanya santai, fokus, fokus. Kepala. jangan telat. Harus gercep. Pegang lutut. Pegang telinga. Pegang kepala. Copek nek we, copek. Kaki. Kepala. Tangan. Hidung. Kan ada sudah sedikit paham dengan sebenarnya. Kita akan masuk pada lesson selanjutnya. Jika salah, adik-adik akan Kena hukum. hukum. Setuju? Setuju hukum? Hukumnya itu nanti akan bisa mengambil bakat adik-adik supaya adik-adik yang bisa. Oke, sepakat? Pekat. Jika bakat ya apa ini kita semangat dulu. Pegang kepala. Pegang pinggang. Nah, ada yang salah. Oke, Maju. maju. Kalau Pak maju saya dulu. Kita kumpulin 3 ya. Kita cari temanya. Pegang hidung berkali-kali. Telinga. Yang ujung. Telat. Boleh telat ya. Pegang muka. Pegang kaki. Bahu. Nah, telat. Nah, kita sudah dapat 3 temanya yang berbakat dan akan menampilkan bakatnya. Apa saja yang bisa terserah sebebas adik-adik, bisa adik-adik. Ini. Pandai adik-adik bisa bantu? Nah, kalau bisa bantu boleh. Ngegombal. Boleh mengombal, silakan banyakkan kakaknya akan gombal jika mau. Nyanyi. Kalau pargoy ada musiknya kak? Lama betul rasanya. Apa hukumannya yang bagus aja? Nyanyi. Lama betul rasanya. Lama betul. Nyanyi apa aja bertiga, balas ada 5 tapi pakai vokal U. Bulunku. Atau vokal I. Pakai I. Ah, Vokal vokal I. I. Sepakat semuanya? Pakai. Nah, ayo. Kaki sini. 2, 3. Dilin. Udah suara dah. Militis. Semuanya juga boleh. Semuanya juga boleh. Push up. Udah cakak nah. Selain push up adalah Kalau nanti kalau kami disuruh push up dibilang kami bakal
Masa ya adik-adik nggak ada bakat? Lebih baik kita menampilkan bakat. Menampilkan bakat itu juga salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri adik-adik loh. Juga manfaat nantinya. Mana tahu sekarang adik-adik ada bakat kan kesenang ya. Mana tahu di kelas sekolah lanjutan nanti ada mengadakan lomba-lomba atau penampilan bakat, adik-adik bisa ikut dan bisa mana tahu adik-adik salah satu jadi juaranya nantinya. Yang lucu juga boleh. Yang di ujung siapa mau yang Awan. siapa mau? Awan. Awan bakat awan-awan. Ayo lama. Itu rasanya lama betul rasanya. Oke, adik-adik boleh duduk. Tepuk tangan ke teman-temannya. Nah, Nampak dah kalau biasa sih. setelah kita main, mungkin kegiatan ini akan kita tutup dan akhiri ya. Nah, dalam diharapkan setelah melaksanakan kegiatan ini, adik dapat menerapkan sikap yang lebih baik yang telah kita bahas tadi dan meninggalkan sikap buruk. Juga diharapkan adik semuanya bisa lebih percaya diri untuk kedepannya. Jambara. Untuk mengemukakan pendapat adik-adik semuanya. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi